Shalom, selamat sore Sobat Oral Channel dimanapun Anda berada. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam konten The Circle Weekly Prayer, dan di mana kita akan mengikuti kesaksian, juga doa The Circle dan motivasi rohani. Dan seorang anak Tuhan akan memberikan kesaksian yang luar biasa pada sore hari ini dengan juga kekuatan iman yang mengalahkan 11 kali serangan jantung, yaitu Bapak Max Makahinda. Kemudian kita akan mendapat siraman rohani yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Daniel Rampen. Juga doa The Circle yang akan dipimpin oleh Pendeta Naaman. Dan yang akan menjadi moderator kita pada sore hari ini adalah Ibu Peggy Iskandar Wower dan saya sebagai MC Deborah Tinangun. Baiklah. Buka, duduk dekat kaki. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Itulah tempat yang indah, ku mau tetap serta Dia. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang terang kasih-Nya yang tak terduga, rahmat-Nya tak terbilang. Doa buka akan dibawakan oleh Bapak Robert Luminta-Intang. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, di mana pada saat ini kami tim The Circle dari Oral Channel akan memulai acara kami pada saat ini. Tuhan kiranya bersama-sama dengan kami, Tuhan pimpin acara kami ini dari awal sampai selesai. Memberkati khususnya yang akan mengambil bagian kesaksian Saudara Max Makahinda, dan juga Pendeta Daniel Rampen yang akan membagikan firman Tuhan. Juga semua yang terlibat di dalam acara ini, pendoa-pendoa, MC, moderator, dan juga tim produksi. Tuhan kiranya memberikan akal budi kepada kami masing-masing, agar kami dapat mengambil bagian ini dan dapat acara kami ini berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pimpin acara kami ini Tuhan, dan terlebih jaringan yang kami pakai rentan untuk terjadi error dan gangguan. Kiranya Tuhan jauhkan dari acara kami ini agar jaringan kami dapat berjalan lancar sejak acara kami sudah mulai hingga selesai. Kiranya Tuhan mau mendengar doa kami ini, ampunkan dosa kami yang begitu banyak. Kami mohon doa ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Robert Luminta-Intang, dan pada kesempatan ini kami menyerahkan kepada Ibu Peggy Iskandar untuk memimpin ruang kesaksian dan sebagai worship leader. Shalom, selamat sore. Terima kasih Ibu Deborah Tinangun yang sudah menyerahkan kepada saya untuk melanjutkan acara selanjutnya. Kita akan mengikuti kesaksian yang sudah kita nanti-nantikan ya, ketika kita menerima booster. Masing-masing kita sudah ingin hadir, ingin mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Satu kali kena serangan jantung aja seseorang itu sudah harus lewat ya, atau menderita, tetapi ini 11 kali. Jadi
bagaimana ceritanya, bagaimana kesaksiannya. Mari kita akan ikuti bersama-sama kesaksian berikut ini, dan saya akan panggilkan Bapak Max Makahinda untuk bergabung bersama-sama. Namun sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Itu sebabnya saya ingin memperkenalkan dulu, walaupun sudah cukup dikenal Bapak Max Makahinda ini, tapi adalah lebih baik untuk kita mengetahui sekali lagi Pak Max ya. Pak Max Makahinda ini dibaptis 56 tahun yang lalu, masih muda ya. Dan memiliki istri Ibu Hendy Nangoy, dan ada 2 anak, Dr. Stephanie dan Michael BSC. Kemudian pendidikannya BA di ITKA Bandung, itu zaman dulu Bandung, sekarang namanya UNAI ya. Kemudian MBA University of Philippines di Manila, Filipina, dan sudah bekerja selama 35 tahun di bidang perbankan, luar biasa ya. Dan yang paling penting adalah dari 35 tahun kerja di bidang perbankan adalah kerja buat Tuhan ya. Pemimpin PA, ketua jemaat, dan hampir semua sudah diambil alih. Pembicara motivasi rohani dan sebagainya dilakukan oleh Pak Max Makahinda ini sampai sekarang. Ini jauh lebih penting daripada yang 35 tahun yang lalu. Amin ya. Pak Max boleh di-unmute dan kita akan mendengarkan kisahnya, cerita di balik bagaimana Tuhan menuntun kehidupan Bapak Max Makahinda. Bayangkan 11 kali, saya nggak membayangkan loh. Ya, mari kita lanjutkan bertemu dengan Bapak Max Makahinda. Selamat sore Pak Max, Shalom. Halo, selamat sore. Senang sekali kita bisa bertemu kembali walaupun hanya melalui layar kaca Zoom ya. Layar kaca Zoom, senang sekali boleh bertemu, dan kami sudah nggak sabar mau mendengarkan kisahnya. Kira-kira Pak Max boleh ceritakan nggak? Itu 11 kali serangan jantung. Serangan jantung yang bagaimana dan di mana nih Pak Max? Ini dulu pertanyaan. Ini kejadiannya waktu saya lagi di puncak. Oh. Karena COVID, jadi saya pergi tinggal di sana. Oh iya, tinggal di sana ya. Jadi di sana 7 kali serangan, setiap serangan itu rata-rata tiap 5 hari sekali. Wow. 3 kali serangan di Jakarta, rata-rata tiap 2 jam. Wow. Tiap 2 jam serangan itu gimana awal mulanya rasanya? Apa yang dirasakan? Itu kayak rasa mau mati saja, kayak sudah mau pingsan, udah mau hilang kesadaran. Saya minta sama Tuhan, jangan hilangkan kesadaran saya, tolong Tuhan Yesus. Amin. Kalau sampai dihilangkan, saya mohon, jangan dibangunkan. Aduh. Teruskan saja. Apakah sebelumnya memang Pak Max ini memiliki sakit jantung? Penyakit jantung saya ini bawaan lahir. Oh, oke. Genetika. Genetika. Jantung itu kan ada yang tersumbat, itu yang dipasang ring, ada yang jantung bocor. Kalau saya punya ini, nama kerennya atrial fibrilasi. Irama jantung yang tidak stabil. Kalau Bu Peggy punya irama mungkin 60 sampai 67 atau 60 ke 54 detak per menit. Dia berkisar di situ mungkin 54 kan. Kalau saya, dia bisa terbang ke sana kemari dari 40 ke 140, 60 ke 200 ke 300. Jadi jantung dia bluk 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 bluk. Nah, katanya kalau saya baca di Google lewat 400-an, dia meledak langsung gagal jantung. Nah, dalam serangan yang begitu hebat sampai kuping semua bisa dengar. Waduh. Itu yang serangan ke-8, 9, 10 itu cuma jarak 2 jam. Habis keluar dari IGD sembuh, lagi antri obat, masuk lagi, dia serang lagi. Wow. Ditreat lagi di IGD 2 jam sembuh, keluar lagi di kantin, masuk lagi. Wow. Ditreat lagi 2 jam sembuh, pulang ke rumah, dia bilang sudah pasti enggak. Pulang ke rumah, baru sampai di rumah setengah jam. Wah, balik lagi saya dari Ancol, rumah saya di Ancol Barat, ke Kelapa Gading Mitra Keluarga. Balik lagi, serangan lagi. Wow. Perasaannya apa pada saat itu? Keringat atau lemas atau apa waktu itu? Enggak lemas, dia kayak mau hilang, mana ya?
kayak rasa orang mau mati dan intinya jadi memang kayak mau meledak, kayak mau explode. Wow, jadi itu bolak-balik masuk rumah sakit pada saat lagi pandemi seperti ini? Iya, serangan pertama sampai 7, saya lagi ada di villa di Puncak. Itu 7 kali saya mesti turun dari gunung itu 5 km ke Jalan Raya Puncak. Dari situ mesti ke rumah sakit Kabupaten Ciawi. Lagi zona merah. Nah, itu masuk keluar di situ 7 kali IGD. Rata-rata tiap 5 hari sekali. Saya harus turun ke sana. Sementara saya teriak di belakang, ada saya lagi setir di depan. Wow, macet kan? Macet malah macet kan kalau daerah Puncak itu? Pernah serangan keempat atau itu sudah turun di daerah Puncak malam, tapi itu macet. Saya langsung, oh Tuhan, it's up to you deh, Lord. Saya bilang masih jauh. Saya udah nangis sambil nyetir. Saya bilang, Lord, it's up to you, it's yours. Wah, benar-benar sudah penuh penyerahan itu ya. Dan di rumah sakit di sana apa ada rumah sakit besar? Saya nggak masuk rumah sakit. Saya 7 kali itu waktu pertama pergi IGD. Begitu masuk langsung dipasang semua, langsung dipasang alat jantung segala. Langsung mereka bilang ini sakit jantung, harus diopname. Saya bilang saya nggak mau. Saya langsung alasan saya, keluarga saya di Jakarta. Oh tidak mau masuk rumah sakit, harus tanda tangan di sini. Adik saya tanda tangan. Wow. Pak, kami tidak tanggung jawab kalau Bapak balik ya, terjadi apa-apa di jalan ya. Harus masuk sekarang. Saya bilang enggak, saya bilang sama Tuhan, enggak, yang punya nafas ini Tuhan, bukan manusia. Wow, luar biasa keberaniannya ya, karena kan orang kalau udah begitu ya udah pasrah aja di rumah sakit masuk dan sebagainya, tapi ini masih bisa melawan ya. Enggak. Luar biasa ya, berani sekali itu. Itu satu tindakan yang berani dan waktu tidak dirawat, tidak jadi di rawat inap, gimana kondisinya? Waktu saya tolak itu, saya bilang sama adik saya, itu hotel pas di samping rumah sakit. Bintang 4, bagus sekali. Kita berdua ke situ aja. Supaya kalau ada apa-apa, kita lari lagi ke sini. Dekat ya. Dekat. Nah, kita daftar, baru setengah jam di kamar. Wah, adik saya bawa saya ke bawah. Dia bilang, kok mau naik oto atau gimana? Kalau mau naik oto jauh nih, mesti balik. Kita bilang berjalan. Aduh, jalan kaki. Kalau gitu, jalan tapi saya dipapa. Saat situ saya bilang, saya udah nggak kuat, Son. Adik saya namanya Nelson. Saya udah nggak kuat, Son. Habis itu dia dukung saya. Dia jalan, dia dukung, Tuhan kasih tenaga sama dia. Tiba di IGD. Baru di IGD bilang, sudah dibilang harus opname. Itu balik lagi ke sini untuk Bapak nggak celaka. Opname, saya bilang enggak. Saya 1 hari, beberapa jam aja di IGD ini bantuin saya. Saya belum sempat pulang ke Jakarta. Jadi inap semalam di IGD situ. Mereka masukin segala macam. Itu rumah sakit kabupaten yang kecil. Dan waktu itu zona merah. Jadi orang kampung sebagian di situ tidak pakai masker. Tidak pakai masker. Beberapa kali saya ke poliklinik di situ, mereka tidak pakai masker. Resikonya tinggi sekali. Nggak ada jarak, semuanya dekatan. Kalau suster datang, mereka pakai masker. Begitu suster pergi, mereka cabut masker. Wow, itu sangat ini. Dan saya mau tanya, apakah pada saat itu nggak terjangkit COVID dengan kondisi mendekati orang-orang yang tanpa menggunakan masker, penuh dan zona merah? Itu yang saya mau saksikan. Beberapa kali bolak-balik ke poliklinik di rumah sakit itu, poliklinik jantung, orang segitu banyak, ruangannya kecil, ruang tunggu kecil, nggak ada jarak, cuman beda-beda bahu begini. Dan sebagian buka-buka masker. Adik saya bisik, aduh, kita berdua bahaya. Saya bilang nggak usah takut. 3 orang muda itu dilempar ke api, mereka nggak mati. Amin. Cuman virus begini. Buat Tuhan kecil. Kalau memang dia masih berkehendak kita hidup. Tenang. Jadi kami lolos. Padahal kita umur sudah lanjut. Saya sudah hampir 70, adik saya 65, adik saya punya komorbid darah tinggi 15 tahun, saya sudah punya komorbid 2, darah tinggi dan jantung. Tapi lolos. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, luar biasa. Selama sakit itu sehingga benar-benar dalam penyertaan Tuhan, apakah Pak Max itu
ada berbicara dengan Tuhan, minta sesuatu atau bagaimana untuk penyertaannya sehingga bisa diloloskan. Paling nggak nomor satu adalah dari virus COVID. Iya, saya minta itu. Iya, apa yang Aku, dibicarakan? saya bilang, Tuhan, tolong selamatkan saya dari virus COVID. Tuhan Yesus, tolong selamatkan saya dari penyakit jantung dan saat bersamaan berduet dengan darah tinggi. Tapi saya sebut itu doa saya masih doa koma. Karena Selanjutnya, saya belum sampai ke dua titik yang mengatakan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Tuhan masih tahu ya permohonannya ya, masih koma ya. Tapi Masih koma. apakah dalam doa biasanya orang kalau sakit atau ingin sesuatu berdoa sama Tuhan kemudian dengan janji? Apakah ada nggak Pak Max berdoa minta Tuhan kemudian berjanji, Tuhan kalau saya sembuh gitu, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Ada, saya cuma minta sembuh aja. Karena saya percaya dari dulu Tuhan mencintai kita orang berdosa unconditionally. Amin, amin. Jadi percaya yang tinggi akan kasih Tuhan itu ya, yang membuat semakin kuat. Nah, kan ada anak yang dokter ya. Bagaimana mereka mendengarkan keadaan Pak Max seperti ini? Reaksi keluarga itu bagaimana? Oh, mereka panik. Mereka di Jakarta. Mereka panik. Mereka mau ke atas, saya bilang jangan, jangan. Di sini lagi zona merah. Ada adik saya di sini. Kami sudah tua-tua. Anak-anak semuanya masih muda. Biarkan. We can manage. Kami masih bisa atasi. Nggak usah. Pokoknya bantu doa saja dari jauh. Wow. Jangan ke sini. Even saya bilang sama my wife, jangan ke sini. Jangan. Jangan. We can manage. Semua orang sudah ada jalannya. Jangan takut. Semua sudah diatur sama Tuhan. Wow, ini yang namanya iman yang begitu kuat ya, yang dimiliki oleh Pak Max ya. Kita harus belajar nih tentang iman ini, bagaimana mampu seperti itu. Karena kalau orang sakit ya dalam kondisi seperti itu, pasti akan berteriak, panggil saudara, keluarga harus datang dan sebagainya ya kan, minta pertolongan. Tapi ini luar biasa ya. Nah, Pak Max ini bukan hanya mendapatkan kesempatan 2 kali, tapi ini 11 kali serangan ya, dan masih tetap hidup, dan kita lihat sekarang segar bugar, nggak seperti orang yang pesakitan, apalagi yang disebut dengan 11 kali ini. Kira-kira Pak Max ini merasa nggak, apa sih ada rencana Tuhan di balik semuanya ini gitu? Ada nggak rasa seperti itu? Saya bertanya, karena saya kan sudah di garis finish pertama, kodrat manusia untuk mati. Kan sudah mau 70. Kenapa saya minta 2 kali dalam serangan ke-10-11? Tolong istirahatkan saya, Tuhan. Saya bukan meraju ngambek. Enggak. Saya udah nggak kuat lagi. Fisik saya sakit sekali. Tolong istirahatkan saya. Saya titip anak dan istri saya ke adik-adik saya. Tolong Tuhan. Tapi dia selamatkan saya. Jadi gue bertanya sama seperti Bu Peggy tadi bertanya. Saya pikir barangkali saya diminta bersaksi bahwa Tuhan itu Maha Kasih, Amin, Maha Kuasa, amin. Maha Mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali saya diminta untuk berseru, menghimbau kepada umat percaya pada akhir zaman ini yang nanti mendapat zaman Roh Kudus untuk beribadah di samping beribadah biasa, tapi beribadah dalam bentuk berpuasa. Amin. Ellen White menulis, sisihkanlah hari-hari tertentu untuk berpuasa. Jadi puasa itu menjadi suatu gaya hidup. Barangkali Tuhan selamatkan saya, misi saya adalah itu. Kebetulan saya ada menulis buku puasa. Isinya 80% ayat-ayat Alkitab. Wow. Itu saya tulis mungkin 5 tahun lalu. Waktu saya tulis dan saya hanya berpuasa sekali 2 kali, Roh tegur saya. Kamu tulis tapi kamu tidak lakukan. Kamu omong doang. Jadi saya malu, saya pun berpuasa sekali seminggu.
Roh tetap kejar saya. Dia bilang, kamu tulis 2 kali seminggu. Kamu cuma sekali seminggu. Jadi sejak itu saya berpuasa 2 kali seminggu, Senin Kamis. Maaf kedengaran seperti orang Parisi. Tapi barangkali itu yang menguatkan iman percaya saya, sehingga saya bisa selamat lolos dari 11 kali serangan. Tetap. Karena saya tetap percaya. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Sekarang saya minta diselamatkan. Dan saya percaya, karena iman yang teguh lewat puasa itu, pasti dikasih. Amin, amin. Nah, Pak Max menyinggung soal berpuasa. Tentunya kita semua yang ada di Zoom meeting ini tertarik ya untuk mengikuti resep berpuasa itu. Boleh kasih tahu kita nggak kira-kira puasa itu yang bagaimana dan apakah jamnya itu yang 24 jam atau yang 12 jam? Kita bisa pilih 24 jam atau yang 14 jam. Tergantung kemampuan kita ya. Ya. Dan kalau tentu saja sebelum berpuasa, sehari sebelumnya kita sudah sediakan hati kita, minta Tuhan kuasa. Di buku itu saya tulis, kembalikan beban puasa itu kepada Tuhan. Saya tidak baca di buku, saya tidak dengar khotbah, itu datang ke hati saya untuk mengembalikan beban puasa itu kepada Tuhan. Apa beban itu? Rasa lapar, rasa haus. Kembalikan kepada Tuhan dengan doa, Tuhan, aku mau mempersembahkan ibadah puasa kepadamu. Kalau Engkau berkenan, kasih tanda. Cabut lapar, cabut haus. Kalau tidak berkenan juga, tolong kasih tanda. Bikin aku lapar, bikin aku haus. Dan dalam pengalaman saya, tidak pernah Tuhan tidak terima ibadah puasa. Dia selalu cabut lapar saya, dia selalu cabut haus saya. Jadi saya tidak perlu berjuang. Kalau lapar itu datang, saya hanya teriak, Tuhan tolong saya. Dalam hitungan detik. Haus datang, saya teriak, Tuhan tolong saya. Dalam hitungan detik. Dalam pengalaman saya, tidak pernah sekalipun dia tidak terima puasa saya. Amin, luar biasa. Nah, apakah sekarang ada bersama Pak Max bukunya? Biar kita bisa lihat covernya. Ada. Oke. Nah, sambil Pak Max mengambil buku yang akan kita lihat ya, mungkin kita nanti boleh baca, kita akan mengikuti teaser dari Oral Channel berikut ini. Iya, kita udah lihat bukunya ya. Teladan Pertama Yesus. Nah, sebelumnya kita akan mengikuti dulu teaser dari Oral Channel, Pak Max. Ya. Silakan teasernya. Iya, terima kasih. Itu adalah acara malam ini, jam 7 malam. Kita akan ikuti di Fulgence dengan narasumber Pendeta Jahotner Manulang. Jadi pastikan kita semua nanti akan hadir dalam acara ini. Baik, kita akan lanjutkan. Pak Max, boleh lihat kembali bukunya? Ini dijual di mana ini bukunya? Nggak dijual, dibagi-bagi gratis nih. Sudah bertahun-tahun, sudah nggak tahu berapa ratus. Teladan Pertama Yesus. Wow. Baca subtitlenya. Ya, gaya hidup. Coba diangkat lagi, ke atasan lagi. Ya, buram nggak bisa terbaca ya.
Teladan pertama Yesus menjadi gaya hidupmu. Oh, teladan Karena teladan pertama Yesus dia kan berpuasa, menjadi gaya hidupmu. Artinya ibadah puasa itu kita lakukan sampai ajal tiba, entah sebulan sekali, entah 2 kali, entah 4 kali, entah 8 kali. Oke. Dan selama berpuasa itu apa yang dilakukan? Pasti kalau dalam kelaparan, orang itu dia hanya melakukannya Tuhan terus. Karena kondisi tubuhnya kan dalam keadaan lapar, tapi laparnya Tuhan sudah cabut, dalam keadaan haus. Jadi dia berpikir tentang Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Walaupun dia melakukan aktivitas duniawi, tapi saya pikir lebih banyak Tuhannya. 60-70% barangkali. Oke. Dan tentunya bukan hanya puasa untuk tidak makan, tidak minum, tapi puasa juga dalam bertarak, misalnya kebiasaan marah jadi jangan marah, seperti itu ya. Kita lebih mengendalikan diri kita, ada pengendalian diri ya, termasuk dalam puasa itu. Itu pasti buah dari puasa. Saya cepat sekali marah, sumbu pendek. Saya tertolong dengan itu menjadi sumbu yang panjang. Oh, puji Tuhan, haleluya ya. Oke, dan ini boleh kita ikuti juga ya, kita berpuasa supaya segar dan awet muda dan sehat juga. Oke, baik, terima kasih Pak Max. Dan ketika tadi saya mau minta diulangi lagi supaya ada statement ya, ketika Pak Max ini mengalami masa kritis yang benar, itu doanya apa tadi Pak Max? Yang disampaikan kepada Tuhan ketika mengalami masa kritis waktu itu? Doanya hanya berteriak, Tuhan tolong. Dan saya sebut setelah saya sadar di serangan ke-10. Doa saya sampai serangan ke-9 itu doa koma. Belum titik. Belum titik. Kalau titik kan jadilah kehendakmu. Tapi kebanyakan kita kalau berdoa orang sakit kan selalu sampai di koma. Tapi Allah begitu makasih, walaupun sampai di koma dia tetap berikan. Walaupun dia di sana katakan, aduh hanya sampai di koma. Karena kalau doa koma itu sama dengan mengatakan, tanpa sadar saya berprasangka buruk sama Tuhan. Bahwa kalau saya bilang, jadilah kehendakmu. Oh, orang mana bilang, kok dia ambil pak kita? Kalau saya dipanggil bagaimana? Belum siap lagi ya? Iya, siap nggak siap, tapi kan orang nggak mau mati. Iya, betul. Jadi pertama implikasinya tanpa kita sadar kalau kita berdoa koma, berprasangka buruk, dan yang kedua kita belum menyerahkan kontrol itu 100% kepada Tuhan. Kontrol itu kita masih mau di tangan kita. Kehendakku yang jadi, bukan kehendakmu. Kita masih mau, enggak, saya mau sembuh, bukan kehendakmu. Walaupun kehendakmu mati adalah untung, tapi enggak, saya nggak mau. Saya mau kehendakku yang jadi. Saya mau sembuh. Nah, tapi Tuhan begitu luar biasa, maha kasih, maha mengerti. Puluhan tahun saya berdoa koma, ya dijawab-jawab juga. Betul, haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi ini mungkin yang membuat Pak Max ini bertahan sampai 11 kali kena serangan jantung karena keinginan kuat untuk masih tetap hidup ya. Kalau saya percaya akibat puasa itu, iman itu jadi kuat. Ingat nggak waktu Yesus turun dari gunung setelah dia dipermuliakan, kan ada ayah dari anak itu datang kepadanya, tolong sembuhkan anak saya. Yesus bilang, loh, kan ada murid saya 10 di sini, mereka tidak mampu sembuhkan. Langsung Yesus panggil anak itu, dia sembuhkan. Setelah bubar, murid-muridnya kan bertanya, kenapa kami tidak bisa sembuhkan? Yesus menjawab, karena kamu kurang percaya. Murid bertanya, kalau begitu apa obatnya? Berdoa dan berpuasa. Jadi problemnya kurang percaya, obatnya berdoa dan berpuasa. Kalau begitu, berdoa dan berpuasa menaikkan kurang percaya itu menjadi percaya. Amin. Bukankah begitu? Benar juga ini. Artinya berdoa, problemnya saya ulangi sekali. Ya. Kamu, Yesus bilang, Matius 17 ayat 21, jenis ini tidak bisa hanya dengan berdoa saja. Tapi harus dengan berdoa dan berpuasa. Bukan berdoa dalam berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Berdoa plus berpuasa. Berdoa tambah berpuasa. Pada hari biasa berdoa. Pada hari-hari khusus yang kita sudah komit berpuasa.
Itu menaikkan iman. Jadi kesimpulannya berdoa dan berpuasa itu menaikkan iman karena problemnya kurang percaya, solusinya itu. Nah, karena saya sudah berpuasa tahunan, kedengaran seperti orang Farisi lagi. Iman itu barangkali naik, jadi saya tetap percaya enggak, dia akan selamatkan saya karena dia bilang minta kok kita kasih, minta aku berikan. Jadi saya percaya betul itu, dan percaya betul itu akibat dari menurut saya puasa yang sudah lama ini. Oke, jadi imannya semakin kuat dengan perbuatan ya, karena perbuatan melakukan puasa doa, jadi imannya semakin kuat sehingga merasa bahwa Tuhan itu adalah sahabat, ya, sahabat. Jadi berdoa pun berbicara seperti kepada sahabat ya. Ya, betul. Luar biasa. Dan Pak Max, saat ini Pak Max Tuhan sudah pulihkan dari penyakit jantung. Apakah ada perubahan dalam pola hidup Pak Max sekarang ini? Pola hidupnya tetap sama karena memang saya melaksanakan pola hidup dari Ellen White New Start itu. Tetap sama. Yang pola hidup yang saya pertahankan sekarang ini adalah fasting twice a week. Twice a week, ya. Ya, under the consultation dengan dokter. Saya tanya dokter, boleh nggak saya fast? Dia bilang kalau kamu mau fast, model agama kamu Advent dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, jangan dulu deh. Model yang Muslim aja, dari jam 4 subuh sampai jam 6 sore. Sampai maghrib ya? Ya, nanti kita tinjau lagi. Kamu punya keadaan, jadi kamu bisa balik lagi dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Tentu ini puasa buat orang yang lagi nggak sakit. Kalau sakit kan mesti konsultasi dokter. Juga bukan orang tua. Kalau orang tua juga mesti konsultasi dokter. Saya sudah termasuk orang tua, 70 tahun. Saya sudah konsultasi. Dia bilang, oke, bisa. Dan ini bagi mereka yang terjamah oleh Roh Kudus. Kalau belum, ya juga belum waktunya. Iya. Karena di dalam Matius 6, ayat 16-18, Yesus mengajar tentang puasa di khotbah di bukit. Walaupun hanya 3 ayat, tapi dia mengajar tentang puasa. Dia katakan, pada waktu kamu berpuasa, pada ayat 16. Ayat 17 juga dia katakan, pada waktu kamu berpuasa, bukan jika kamu berpuasa. Beda atau Mas? Ya beda. Kalau pada waktu kamu berpuasa, setahu Yesus, kita sedang berpuasa pada hari-hari tertentu. Tapi kalau Yesus katakan, jika kamu berpuasa, ya boleh puasa, boleh enggak. Wong jika kamu berpuasa kok. Tapi ini Yesus katakan, pada waktu kamu berpuasa. 2 kali dia katakan itu. Berarti setahu Yesus, kita sedang menjalankan ibadah puasa pada hari-hari tertentu. Oke, benar. Oh, ini benar-benar latihan untuk menguatkan iman itu dilakukan nggak dalam waktu singkat ya. Artinya Pak Max sudah melakukan itu di waktu yang lalu. Sehingga ketika mengalami serangan jantung dengan, wow, 1 kali aja bepergian itu udah sangat menakutkan. Tapi ini mengalami 11 kali ya. 11 kali itu, wah nggak ngebayang saya. Sangat tidak membayangkan sekali ya. Nah, di Zoom meeting ini mau bertanya, iman seperti apa nih yang Pak Max ini hidupkan dalam menghadapi serangan jantung demi serangan jantung? Dari serangan pertama, kedua itu iman yang sebagaimana? Kalau tadi saya dapatkan karena bersahabat dengan Tuhan, makanya bisa berdoa dengan berbicara sebagai sahabat ya. Ada 2. Nah, oke, silakan. Yang pertama, iman kepada pokok anggur itu. Pokok anggur, ranting, buah. Sebagai manusia, kita cenderung dibelokin oleh musuh untuk beriman sebagian kepada ranting. Kan saya sudah setia, kan saya sudah salurkan berkat, kan saya sudah ini, itu. Tapi tetap kita pertahankan iman kepada pokok anggur itu. Itu adalah buah. Karena mengasihi dia. Jadi mempertahankan iman kepada pokok anggur. Walaupun si musuh ajak terus untuk beriman kepada ranting dan buah. Saya kan sudah lakukan ini. Saya kan sudah layani Tuhan. Saya kan hidup saya salurkan hampir semua berkat yang datang. Saya salurkan. Yang kedua, waktu serangan ke-10, ada di hati saya, Bang Taruh, iman burung pipit. Nah,
Seperti apa tuh iman burung pipit? Di dalam Matius 10, Mhm. ayat 28-31, Yesus katakan begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Hmm. Kalau duitnya dolar, seekor 7.000. Oke. Kalau duitnya rupiah, 1 rupiah, seekornya 50 sen. Nah, Yesus katakan, burung pipit yang murah itu kalau jatuh harus atas kehendak Bapa di sorga dulu, baru boleh jatuh. Apalagi kamu, berapa nilai kamu dibandingkan dengan burung pipit? Nilaimu, Max Makahinda, adalah nyawaku yang aku berikan bagimu di salib. Siapa yang bisa nilai itu? Jangan kamu takut. Amin. Tadi saya tidak takut. Jadi waktu saya berdoa, waktu saya sudah divonis harus operasi, mereka rekam 3 hari 3 malam jantung saya, 1/3 juta detak direkam. Dan hasilnya Bu Peggy, 1000% saya harus dioperasi. Ya, lalu bagaimana itu? Saya punya waktu 10 hari untuk kembali menentukan jadwal operasi. Dalam waktu 10 hari itu saya minta 5 nabi dari Tuhan. Pendeta Joni Rantung, Pendeta Barnabas Beru, Pendeta Rommel Pakpahan, Pendeta Jerry Risakota, Pendeta Efraim Makma untuk berdoa. Dan kami berdoa. Dan pada tanggal saya datang untuk tentukan tanggal operasi, dokter tes lagi. Doa saya minta, Yesus batalkan, Tuhan Yesus saja yang operasi saya. Seharus aja 3 hari 3 malam bangkit, cuman ini. Ronaldo bilang kacang-kacang. Dan ternyata benar, setelah saya kembali ke dokter, mau tentukan jadwal operasi, dia tes jantung saya kan, perinannya dia taruh di meja. Dan dia melongok, dia lihat saya seakan-akan orang ini siapa. Saya sudah tahu, Tuhan sudah jawab doa saya. Dan dokter katakan, amazing. Pak Max tidak jadi dioperasi. Saya bilang, saya pura-pura. Enggak, saya harus dioperasi dok, saya tidak mau mati. Enggak, ini perinannya. Jantung Bapak itu sudah sehat. Wow, puji Tuhan. Praise the Lord. Wow, praise the Lord. Itu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena saya percaya betul. Yesus pasti kasih. Yesus itu real, bukan cerita dongeng dalam Alkitab. Haleluya. Wow, haleluya, puji Tuhan ini. Ini adalah benar-benar yang klimaksnya yang kita mau dengar, bahwa nggak jadi operasi padahal 11 kali serangan jantung. Rasanya nggak. Sekarang dokter itu profesor, dokter yoga, spesialis jantung, spesialis pembuluh darah, spesialis aritmia, jantung yang detaknya tidak stabil. Sampai sekarang dia masih amazing dan dia bilang, dia dari mayoritas, dia bilang ini mujizat Pak, ini nggak mungkin terjadi. Betul, nggak pernah itu terjadi kepada siapapun. Kenapa? Karena iman. Yesus berkata kepada perwira Roma itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Yesus juga berkata pada orang buta, terjadilah seperti yang kau percaya. Yesus berkata kepada perempuan yang kena penyakit pendarahan, imanmu telah menyelamatkan. Dan saya percaya iman saya naik gara-gara puasa itu yang Yesus katakan tadi. Jadi selama puasa itu pasti ada permohonan-permohonan ya kepada Tuhan ya, berbicara untuk ya berbagai permohonan secara pribadi lah disampaikan. Berbicara sudah, doanya sudah tidak formal, jadi sudah seperti ngobrol aja begitu. Tapi begitu datang ke permohonan pertama selalu mohon pengampunan dosa, penyesalan dan pengampunan dosa. Itu selalu. Dan air mata yang menetes terharu akan kasih Tuhan. Dia yang menciptakan triliun yang bintang yang besarnya kayak matahari. Bisa peduli dengan saya yang pakai mikroskop juga tidak kelihatan. Jadi berbicara kepada Tuhan seperti sambil peluk guling, terus bicara sendiri. Kalau orang mungkin masuk di kamar saya di villa sana, mereka bilang, "Oh Mak, sudah gila. Ngomong sendiri bisa 2 jam." Oh gitu. Nah sekarang Pak Max ada di mana ini? Di Jakarta atau ada di Puncak? Ada di Jakarta. Jakarta, luar biasa. Oke, kita mundur lagi. Waktu dokter bilang vonis untuk dioperasi, itu sebabnya apa? Apa yang dia lihat gitu? Apakah dia lihat 1/3 juta detak itu dipasang ke sini, terus ada handphone
Mereka punya handphone, saya bawa pulang, 3 hari 3 malam saya tidak mandi. Itu saya bisa lihat itu jantung dia dari 40 dia ke 170, dia turun ke 60, dia naik lagi ke 200 lebih. Saya tutup, saya nggak mau lihat lagi. Jadi berdasarkan analisa dia, 1/3 juta detak itu saya harus dioperasi, dimasukkan semacam apa tuh dari paha saya ke 4 bilik jantung ini, terus di laser supaya stromnya sama. Karena ini stromnya di 4 bilik ini tidak sama, yang menyebabkan detaknya menjadi tidak sama. Nah itu dibatalin, itu operasinya 4-6 jam. Dan operasi itu bukan hanya 1 kali, bisa 2 kali baru bisa sempurna. Jadi udah di ruang operasi ini waktu dilihat? Oh belum. Belum. Waktu mau tentukan tanggal operasi. Kapan? Kan dia mesti tes dulu jantung saya. Waktu dia tes, loh sudah oke. Perinannya EKG nggak ada masalah lagi. Wow. Bagaimana perasaannya pada saat itu waktu dibilang? Tuhan, puji Tuhan, benar yang kau katakan Tuhan. Minta, aku kasih tanpa syarat, asal percaya. Terjadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Dan percaya yang kuat ini saya percaya akibat dari berpuasa. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa ini satu kesaksian yang benar-benar wah, puji Tuhan ya, bahwa memang bagi mereka yang nggak percaya Tuhan, sekarang lihat Tuhan itu memang ada ya, dan Dia sudah menyelamatkan Pak Max Makahinda pada saat ini. Pak Max, ada cerita lagi nggak yang masih disimpan yang belum dikasih tahu? Yang nggak ada dalam pertanyaan? Ada. Ya. Jadi pada waktu serangan ke-10 saya bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya tolong diistirahatkan saja. Saya udah nggak kuat badan ini. Jadi saya sudah bukan 2 koma lagi. Sudah 2 titik, malah lebih dari titik. Sudah minta diistirahatkan saja. Ketika itu juga, itu sakit semua badan, hilang. Wow, puji Tuhan. Dan setelah iman burung pipit datang, semua ketakutan hilang. Dokter bilang, kita mau masukkan ke CT scan, kita mau masukkan ke MRI. Kalau dulu saya bilang, mati saya nggak peduli. 6 tahun lalu mereka mau masukin, harus operasi, saya nggak mau di Singapura. Tapi sekarang saya bilang sama dokter, silahkan dok. Amin. Mau pakai cairan atau enggak? Apa bedanya? Kalau disuntik cairan bisa lebih terang. Ada sedikit sih. Saya bilang suntik aja. Nanti dosisnya dokter bilang kita sesuaikan. 10 dosis juga saya bilang saya nggak takut. Wow. Jadi saya masuk ke CT scan hanya 15 menit, hanya sampai sini. Tapi saya masuk ke MRI itu 1 jam. Itu kayak kita di dalam oven, seluruh kaki masuk. Dan 1 jam di dalam sana bunyinya berubah-ubah terus. Ada bunyi ngeng, habis itu habis itu. Jadi memang orang kalau nggak berani pasti. Tapi saya di dalam karena dia sudah cabut ketakutan saya dengan iman burung pipit. Saya bilang sampai pagi juga saya nggak masalah. Saya menyanyi ya pilih lagu Sion. Ku serahkan hidupku. Wow, nggak ada rasa takut sama sekali itu di ruangan. Sama sekali nggak ada rasa takut. Bu Peggy, kalau saudara-saudara pikir saya ini kebetulan, umpamanya badan saya sehat, saya udah umur 70 tahun. Mana mampu menahan serangan 11 kali? Nggak ada manusia yang mampu, hanya Tuhan Yesus. Amin. Jadi bagi yang nggak percaya Tuhan, saya 70 tahun. Nggak mungkin biar saya hidup sehat dari muda, umur 70 tahun, kena 11 kali, bukan 1 kali, 2 kali, 11 kali. Dan masih hidup. Itu karena Yesus. Amin. Ibrani 2 ayat 4 katakan, Allah meneguhkan mujizat, membuat mujizat-mujizat supaya mereka bersaksi tentang Dia. Amin. Di pertanyaan tadi Bu Peggy, barangkali ini maksud Tuhan. Jadi untuk sisa hidup saya akan terus bersaksi. Ini sudah angkatan ke-18. Sudah 69 jemaat. Karena gabungan Jawa Tengah 60 jemaat. Saya bersaksi tentang ini. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa, puji Tuhan. Jadi harus terus menyaksikan kasih Tuhan, dan ini juga memotivasi kepada semua partisipan yang ada di Zoom meeting ini maupun yang mengikuti secara live Facebook, bahwa ketika kita mendapatkan mujizat Tuhan, jalan untuk bersaksi, itu tujuannya Tuhan. Benar ya Pak Max? Betul. Itu ayat yang katakan
dia meneguhkan, menguatkan kesaksian-kesaksian melalui mujizat-mujizat yang dia buat. Jadi saya percaya saudara pasti pernah mengalami mujizat. Jangan diam, harus saksikan betapa kasihnya dia, betapa kuasanya dia, dan betapa mulianya. Amin, haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Pak Max, kita ingin mendengarkan apa pesan dari Bapak Pak Max Makahinda ya untuk semua kita yang hadir yang mengikuti melalui Zoom meeting ini maupun yang mengikuti melalui live Facebook untuk menguatkan kita. Namun sebelumnya kita akan mengikuti dulu teaser dari Oral Channel berikut ini. Iya, love your eyes. Jadi kasihilah sayangilah matamu ya. Kami mengundang untuk semua kita yang menghadiri di Zoom meeting ini maupun yang mengikuti di live Facebook untuk hadir pada hari Minggu nanti jam 9 pagi konsultasi gratis bersama dengan dokter mata ya, Dokter Dian. Ini sangat bagus sekali. Apapun masalah mata Anda bisa ditanyakan dan dokter akan menjawab. Baik. Dan selanjutnya kita akan ikuti lagi kembali kepada Bapak Max Makahinda, suatu kesaksian yang luar biasa ya, memotivasi kita dan tentunya kita menginspirasi untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, kiranya apa pesan-pesan dari Pak Max Makahinda untuk kita semua pada saat ini yang telah mendengarkan kesaksian ini? Pak Max, silakan. Pertama, kita sedang hidup di masa krisis. Krisis COVID-19 yang buat saya percaya dipicu oleh krisis iman akhir zaman. Krisis iman akhir zaman, buat Timotius 3 ayat 1-9, kasih orang menjadi tawar. Wahyu 2 ayat 4 dan 5, orang meninggalkan kasih yang mula-mula. Krisis iman ini yang menurut saya memicu COVID-19 dan pergumulan hidup manusia. Pesan dari saya adalah gumuli hidup kita ini melalui doa, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Itu pesan dari saya. Amin. Yang pesan kedua adalah yang mendapat zaman Roh Kudus, yang mendengar sore hari ini, ambillah puasa ini Amin. sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup, bukan cuma sekali-sekali saja, tapi gaya hidup sampai ajal tiba, entah sebulan sekali, entah sebulan 2 kali, entah seminggu sekali, entah seminggu 2 kali, bergantung dari revelation yang kita terima dari Roh Kudus. Yang belum terima revelation tentu saja ya belum waktunya untuk berpuasa. Yesus berpuasa. Should we? Terima kasih. Waduh, saya masih terkagum, masih mau dengar, ini udah titik. Oke. Kalau begitu mungkin ada tambahan sedikit ketika masa-masa yang sulit itu yang belum sempat dibagikan, kejadian yang paling menakutkan, paling menarik atau apa, Pak Max? Ya, serangan ke-11. Saya di IGD Mitra Keluarga Kelapa Gading. Dari jam 8 saya teriak sampai jam 2. Sakit. Dan wah, badan saya sudah, aduh. Dokter juga melarang teriak, mereka juga ikut meneteskan air mata, dokter dan suster. Saya sendirian di situ yang teriak-teriak, merintih terus. Dan
di jam 2 itu saya minta Tuhan istirahatkan saya untuk yang kedua kalinya. Tapi dia nggak kasih. Tapi saya tetap merintih. Ini kesaksian saya. Adik saya yang ketiga ada di situ. Dia bukan seorang yang ya setia, dia yang ya mau bilang setia enggak. Orang berdosa lah. Jadi, Semua orang berdosa. Saya tahu semua orang. Saya lihat adik saya, dia lagi di pojok, lagi nangis. Saya dalam pikiran saya, Tuhan Kak dengar ini, saya minta mati supaya saya bebas dari kesakitan tubuh saya. Barangkali si orang berdosa ini, Tuhan mau dengar. Si orang Parisi ini, barangkali Tuhan nggak mau dengar. Jadi saya panggil dia, Nelson. Sambil saya menangis terus. Tolong saya. Apa kok? Berdoa. Dia pegang tangan saya. Terus dia berdoa. Yesus Tuhan, dia bangkit. Yesus Tuhan, dia bangkit. Yesus Tuhan, dia bangkit. Yesus Tuhan, dia bangkit. Tolong kakak saya ini Tuhan. Yesus Tuhan, dia bangkit. Yesus Tuhan, dia bangkit. Tolong kakak saya ini Tuhan. Yesus Tuhan. Dia bilang sama saya, setelah dia sebutkan itu beberapa menit, dia amin, dia lihat saya sudah ngorok. Oh. Itu mujizat karena dia terobsesi dengan khotbah saya di Roma 10 ayat 9. Jika dengan mulutmu engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan dalam hatimu engkau percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Nah, Nelson ini terobsesi dengan khotbah itu, jadi selalu dia, bukan hanya dalam masa genting, sebelum tidur dia selalu begitu sampai dia tertidur. Yesus Tuhan, ia bangkit. Yesus Tuhan, ia bangkit. Tolong kakak saya ini. Yesus Tuhan, ia bangkit. Tolong kakak saya ini. Tahu-tahu dia amin, dia lihat saya sudah ngorok. Ada lagi satu. Kamis, waktu saya di rumah sakit, dokter datang. Pak Mas, Bapak nanti pulang hari Minggu. Masa kritisnya sudah lewat. Ini serangan ke-11, Bu Peggy. Mata kritis sudah. Tapi Bapak pulang hari Minggu. Harus habiskan itu infus. Begitu dia pergi, saya langsung tutup muka saya dengan blanket. Saya menangis. Tuhan, hari Sabtu saya ada khotbah di Tumoto, Bekasi. Sahabat ini, tolong saya pulang besok. Saya bilang, dokter bilang hari Minggu, itu pun malam, baru itu habis. Enggak. Lazarus saja 3 hari 3 malam sudah mati bangkit. Apalagi cuma urusan infus ini. Tuhan Yesus, kasih pulang kok kita esok. Tanggung bahasa dia khotbah. Artinya Tuhan Yesus pulangkan saya besok. Subuh hari Jumatnya ada orang bangunin saya. Saya bilang, ada apa? Mau ambil darah buat lab. Jam 5 subuh. 2 jam hasil darah sudah keluar. Dokter sudah datang bangunin saya. Bapak, sekarang boleh pulang. Apa itu nggak puji Tuhan, Bu Peggy? Walaupun nggak sebanding dengan batal operasi ya, tapi itu kan puji Tuhan bahwa dia itu ada. Jesus is real. Itu bukan cerita dongeng. Jesus is real. Waktu dia katakan mintalah, kita kasih. Minta kok orang lain bilang. Kita kasih. Minta, asal percaya. Terjadi kepadamu seperti engkau percaya. Wow, haleluya, puji Tuhan. Jadi saya pulang hari Jumat, saya siapin hari Sabat saya sudah berkhotbah seperti pilat buntur di jemaat Tumoto hari Sabtunya. Padahal baru kemarin kita. Dan dokter jantung bilang begini, nggak ada orang habis kena serangan jantung cuma 3 hari pulang. Nggak ada, Pak. Mesti diberesin dulu, masuk bengkel sebulan minimum. Pak Max ini punya kasus jarang kali 3 hari sudah boleh pulang. Puji Tuhan. Oh, puji Tuhan, luar biasa ini. Wow. You are speechless, no? Ya, speechless. Ngomong apa-apa. Tapi satu hal yang saya lebih tertarik lagi adalah memang semangat menginjil kita itu memang harus benar-benar berkobar ya, harus benar-benar berkobar. Jadi ada kalanya kita, mungkin saya ya atau yang lain sakit, udah langsung batalin, saya batal khotbah, saya batal ini, saya ada di rumah sakit. No. Tapi dengan Pak Max ini sakit yang memang udah luar biasa, mau mati, masih mau melanjutkan. Nah ini saya mau rubuh, yes, please. Saya mau rubuh di mimbar, rubuh aja, nggak apa-apa.
asal saya rasa badan saya kuat, nggak juga mau bunuh diri, dan saya terus keep contact with him. Can we do this? Habis khotbah ada permintaan dari Kelapa Gading, sore pimpin PA anak muda jadi pembicara. Saya tanya lagi dia, saya baru keluar rumah sakit, pagi khotbah, sekarang sore lagi mau Tuhan bilang go ahead. Jadi saya lakukan itu, padahal baru keluar rumah sakit kemarin. Wow, haleluya, puji Tuhan, luar biasa ya Tuhan kita. Jadi ini satu motivasi ya bagi kita semua yang sekarang sedang mendengarkan, harus semangat dalam menginjil. Sakit tidak boleh membatasi kita untuk menginjil. Karena contohnya Pak Max, ya kan? Ya, maaf saya potong. Kan ada 5 perlengkapan senjata Allah. Iya, betul. Salah satunya adalah kasut. Kasut kerelaan untuk menginjil. Iya, betul. Jadilah pakai kasutmu. Oral Channel ini sedang memakai kasut yang besar, rela untuk menginjil. Dan kasut itu Tuhan yang kasih. Amin. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ini kita diingatkan lagi nih bahwa kita sekarang yang melayani sedang menggunakan kasut itu ya, kerelaan untuk menginjil. Rela, bukan for money, bukan for fame, bukan. Bukan for popularity, tapi memang rela, dan itu diberikan oleh Roh Kudus ini kepada Oral Channel, Bu Peggy dan kawan-kawan semua yang ada di sini. Itu tidak datang dengan sendirinya dari kemauan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Itu is a gift from the Lord through the Holy Spirit. Amin. Amin. Dan penginjilan itu harus kita jadikan sebagai gaya hidup kita. Amin. Yes. Ya, jadi ini yang saya pelajari juga dari Bapak Max Makahinda ini, tidak pernah berhenti untuk melayani, tidak pernah berhenti untuk menginjil. Makanya karena memiliki semangat seperti ini, Tuhan masih terus pakai, ya. Tuhan pakai terus. Usia 70 akan lewat, akan dijadikan 80, 90, mungkin 100. Tapi tidak sakit-sakitan. Tetap kita sehat. mesti ingat, siapa yang merajut saya di dalam kandungan? Ya. Dia. Amin. Siapa yang membuat saya bisa bersekolah? Dia. Siapa yang membantu karir saya di dunia ini? Dia. Siapa yang membuat saya sampai sekarang masih hidup? Dia. Amin. Itu kalau secara pikiran kita, Iya. kita harus punya kasut kerelaan untuk melayani. Melayani. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan ini juga tentunya bukan hanya semangat kita ini bukan hanya untuk penyakit kita disembuhkan dari penyakit, mendapat mujizat, tapi kita juga memiliki mujizat secara ekonomi, ya, mujizat secara memiliki sukacita, damai, keluarga yang baik, dan persahabatan yang baik, ya, mungkin ini semua. Nah, baik Bapak Ibu yang sedang mengikuti melalui Zoom meeting ini dan juga melalui live Facebook, boleh tuliskan di kolom chat. Kira-kira apa yang ketika mendengarkan kesaksian dari Bapak Max Makahinda ini memiliki memiliki sesuatu hal apa yang entah menguatkan iman, sesuatu apa yang telah menjadikan Bapak Ibu sekarang ini di sini mendapatkan sesuatu yang positif, yang baik dari kesaksian dari Bapak Max, boleh tuliskan di kolom chat, sehingga ini akan menjadi satu penghiburan bagi Bapak Max Makahinda dan bagi kita semua, ya. Dan waktu ini berjalan begitu cepat Pak Max Makahinda, mungkin lain waktu kita akan undang lagi Bapak Max Makahinda untuk memberikan motivasi rohani, motivasi-motivasi yang lain, ya. Siap. Juga ada beberapa yang minat untuk buku yang Pak Max tuliskan. Nah, banyak yang minta bagaimana caranya, nanti Pak Max boleh tuliskan di kolom chat bagaimana kita bisa mendapatkan buku tersebut. Salah satunya saya juga berminat. Oke. Ya, baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Max Makahinda sudah memberikan kesaksian yang luar biasa. Ini satu makanan rohani yang berkualitas, makanan rohani yang mengenyangkan dan menyehatkan yang kita dapati pada sore hari ini, ya. Kiranya Tuhan memberkati Pak Max Makahinda dan tetap disembuhkan, tetap sehat, tetap semangat dalam menginjil, sehingga menjadi pengaruh yang positif bagi kami semua. Ya, Tuhan memberkati, dan selanjutnya saya akan serahkan kepada MC kita untuk acara selanjutnya, Ibu Deborah Tinangon. Sekali lagi terima kasih kepada
Pak Max Makahinda untuk kesaksian yang luar biasa. Saya percaya semua kita terberkati. Saya pun dari tadi sangat terharu mendengarkan kesaksian ini. Dan saya percaya bukan kebetulan kita semua pada sore hari ini mendengar akan kesaksian dari Bapak Max Makahinda. Puji Tuhan. Yang merasa terberkati, mari kita berikan reaction dulu untuk Pak Max. Ya, Pak Max bisa lihat banyak yang merasa diberkati sore hari ini. Baiklah, kesempatan berikut ini kita berikan kepada hamba Tuhan Pendeta Daniel Rampen untuk motivasi rohani sekaligus konklusi untuk kesaksian dari Bapak Max. Silakan Pak Pendeta. Baik, selamat sore. Selamat bertemu dengan kita semua, saudara-saudara di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan yang terberkati. Sungguh merasakan satu sukacita boleh bersama-sama dengan saudara untuk berbagi. Ya. Sungguh luar biasa kesaksian yang kita sudah dengarkan dari Om Max. Tentu itu membawa iman kita dibakar lagi supaya di masa-masa seperti ini kita lebih kuat mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa, luar biasa. Dan untuk bukan menambahkan karena memang itu kesaksian yang sudah luar biasa, tetapi untuk meneguhkan lagi apa yang sudah disaksikan oleh Om Max Makahinda pada sore hari ini. Saya ingin membagikan firman Tuhan dengan satu tema yaitu min plus min sama dengan plus, atau minus ditambah minus sama dengan positif. Artinya bahwa apabila ada kesusahan ditambah kesusahan sama dengan kesenangan. Apabila ada penderitaan ditambah penderitaan, maka akhirnya adalah kesenangan. Apabila ada kesakitan ditambah kesakitan, akhirnya adalah kesembuhan. Saya ingin membacakan firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini dari buku Roma, pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa siapa saja yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil di dalam rencana Tuhan, bahwa tidak ada sesuatu yang luput di dalam setiap aspek kehidupannya yang bukan rencana daripada Tuhan, yaitu rencana kebaikan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita ada di dalam rencana Tuhan, yaitu bahwa setiap aspek kehidupan kita, apapun itu, adalah rencana Tuhan untuk membawa kebaikan. Dan itu bisa kita lihat dari pengalaman yang saudara kita, Om Max, alami. Bahwa di dalam kesakitan, di dalam penderitaannya, 11 kali, saudara bisa bayangkan, terkena serangan jantung, tetapi ia masih survive saat ini, tidak lain tidak bukan sesuai dengan kesaksiannya dan keyakinan kita semua bahwa ada rencana Tuhan di balik itu semua. Dan oleh karena itu saat ini saya ingin meneguhkan kembali, menguatkan kembali kesaksian yang sudah disampaikan tadi. Saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat sejenak atau sekilas pengalaman dari hamba Tuhan, yaitu Yusuf. Saya mencatat paling tidak ya, ada 3 penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Yang pertama adalah ketika ia dijebloskan ke dalam sumur dan dijual ke khilafah. Tetapi kita tahu di balik dia dijebloskan ke dalam sumur dan dijual oleh saudara-saudaranya ke khilafah untuk dijadikan budak di Mesir. Mungkin kalau dia tidak dijebloskan ke dalam sumur dan dimasukkan atau dijual ke khilafah dan dibawa ke Mesir, mungkin dia sudah mati diterjang atau diterkam oleh binatang buas seperti rencana awal daripada saudara-saudaranya, atau mungkin dia hanya sekedar menjadi
gembala-gembala seperti saudara-saudaranya. Ya. Tulisan Roh Nubuat di dalam Para Nabi dan Bapa, jilid 2 halaman 218 mengatakan, pengalaman satu hari telah menjadi titik balik kehidupan Yusuf. Malapetaka yang hebat telah mengubah hidupnya menjadi seorang dewasa yang matang, berpikir, berani, dan juga dapat menguasai diri. Peristiwa dia dimasukkan ke dalam lubang sumur, dijual ke khilafah dan dijadikan budak di Mesir, bukan menjatuhkan dia. Tetapi melalui peristiwa ini justru mengubah dia dari seorang yang lemah, seorang anak kecil yang manja, menjadi seorang dewasa yang matang, yang dapat berpikir berani, dan dapat menguasai diri. Lalu yang kedua, ia dipenjara karena difitnah memperkosa istri daripada Potifar. Saudara bisa bayangkan, kalau ia tidak dipenjara, kalau ia tidak difitnah, mungkin ia hanya akan menjadi tetap orang kesayangan daripada Potifar di dalam kesetiaannya, di dalam rumah tangganya. Kita bisa bayangkan bagaimana karirnya menjadi seorang pelayan di sebuah rumah tangga. Tetapi Tuhan izinkan ia masuk ke penjara. Para Nabi dan Bapa jilid 2 halaman 220 mengatakan, sekalipun di dalam penjara ia mendapati ada satu pekerjaan yang dapat dilakukannya. Sekalipun di dalam penjara, ya, Allah sedang menyediakan dia di dalam sekolah penderitaan agar ia bisa menjadi lebih berguna lagi. Di penjara yang dialami Yusuf ini bukan penjara biasa-biasa saja, sekedar dimasukkan ke dalam ruangan lalu selesai. Buku Mazmur 105 ayat 17-19 mengatakan, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dari janji Tuhan membenarkannya. Menderita saudara-saudara yang dialami oleh Yusuf. Pada waktu ia pertama kali masuk di dalam penjara itu. Kakinya dibelenggu, lehernya dimasukkan ke dalam besi. Tetapi ini Tuhan izinkan supaya Yusuf menjadi orang yang lebih berguna di dalam kehidupannya. Yang ketiga, pengalaman Yusuf pada saat dia menerangkan mimpi dari juru minum raja. Juru minum raja itu mengatakan, saya punya mimpi. Dan kalau saudara bisa menjelaskan dan terbukti, saya tidak akan pernah melupakan engkau. Dan pada waktu Yusuf menerangkan arti mimpi itu, dan betul itu menjadi satu kenyataan, ternyata Yusuf dilupakan oleh temannya, yaitu kepala juru minum raja itu. Tetapi saudara bisa bayangkan, kalau ia tidak dilupakan, dia mungkin ditolong oleh juru minum raja itu, dan dia dilepaskan dari penjara, dan mungkin Yusuf hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja setelah lepas dari penjara. Tetapi oleh karena dia dilupakan, penderitaannya di dalam penjara bertambah 2 tahun, maka ia dapat bertemu dengan raja untuk menerangkan mimpi daripada raja. Para Nabi dan Raja jilid 2 halaman 220 mengatakan, Yusuf tinggal di penjara selama 2 tahun berikutnya. Harapan yang pernah timbul dalam hatinya itu berangsur-angsur pudar kembali. Dan sebagai tambahan kepada segala kesulitan yang lain, ia merasakan pahitnya sikap yang tidak tahu berterima kasih itu. Tetapi sesaudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ketiga malapetaka, dengan ketiga kesusahan yang ia derita, ia menjadi pejabat tinggi di Mesir. Dan inilah rencana yang terbesar bagi Yusuf di balik penderitaan-penderitaan yang ia alami, di balik kesusahan-kesusahan yang ia alami. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami kesakitan, kalau kita mengalami penderitaan, jangan terus berputus asa. Jangan terus merengut, menggerutu, marah-marah, lupa akan janji Tuhan. Sebagaimana pengalaman yang dialami oleh Pak Max tadi, dan juga yang dialami oleh Yusuf, bahwa apabila kita mengasihi Tuhan, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dan setiap aspek kehidupan kita, entah itu sakit, entah itu menderita, atau apapun, Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Kutipan yang terakhir dalam Para Nabi dan Bapa, jilid 2 halaman 225 mengatakan, sesungguhnya tidak ada perkara kecil dalam tugas yang harus kita lakukan. Keadaan yang beraneka ragam yang kita hadapi hari demi hari dimaksudkan untuk menguji kesetiaan kita dan menyanggupkan kita untuk tugas yang lebih besar. Teristimewa di masa pandemi seperti ini, begitu banyak masalah, ya. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, yang akhirnya merembet ke masalah-masalah yang lain. Tetapi yakinlah, saudaraku dikasihi, bahwa di dalam setiap perkara, sekecil apapun dalam kehidupan kita, Tuhan punya yang terbaik. Ayat penutup di dalam Roma 8 ayat 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Selagi Allah di pihak kita, selagi kita mengasihi Tuhan, yakinlah bahwa di dalam setiap aspek kehidupan kita ada Tuhan yang mempunyai rencana yang terbaik bagi kita. Ada kesakitan, ditambah kesakitan, pasti ada kebaikan. Kalau ada kesusahan, ditambah kesusahan, pasti ada kelepasan. Minus plus minus sama dengan plus. Min plus min sama dengan positif. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Daniel Rampen untuk motivasi rohaninya. Sebelum kita masuk pada doa The Circle, kita akan mengikuti pesan dari Oral Channel. Kita akan masuk pada ruang doa yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Naaman bersama timnya, yaitu Bapak Agus Rizky, Ibu Lili, Bapak Roy Rorimpande, Bapak Willy Luwuk, Bapak Nofri Langitan. Kami persilakan Pendeta Naaman. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah jam di mana kita akan menaikkan doa-doa kita. Dan pokok-pokok doa telah dituliskan dan dibagikan. Dan mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Segala puji hanya bagimu ya Tuhan. Engkau yang telah melakukan mujizat demikian ajaib secara khusus atas hambamu. Tuhan, kami percaya kekuasaanmu tetap untuk selama-lamanya ya Tuhan. Dan biarlah mujizat-mujizat yang dialami oleh saudara-saudara kami, mujizat itu juga yang menjadi bagian dari setiap kami. Tuhan, biarlah kiranya namamu tetap ditinggikan, diagungkan, karena perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Terima kasih, dan biarlah segala syukur, pujian kami boleh naik ke hadirat Tuhan pada sore hari ini. Dan doa akan dilanjutkan oleh Bapak Agus Rizky. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang maha kasih dan maha penyayang. Terima kasih Tuhan berikan kami kesempatan mendengar kesaksian hamba Tuhan Bapak Max Makahinda, mujizat Tuhan bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan.
Demikian juga firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Daniel Rampen. Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dalam kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan untuk menolong anak-anak Tuhan yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, di antaranya Saudara Joy Kaeng yang saat ini kembali masuk rumah sakit dalam keadaan kritis. Kiranya tangan Tuhan berkenan menjamah hamba Tuhan ini, anak Tuhan ini boleh mendapat pemulihan melalui rencana Tuhan. Demikian juga Saudari Meli Hursina, kakak dari Pendeta James Hursina yang saat ini sedang dalam proses pengobatan sakit kanker di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Kiranya tangan Tuhan menjamah anak Tuhan ini melalui semua sarana pengobatan yang dia terima. Oleh pertolongan Tuhan mendapat pemulihan dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Saudara Erik Samuel Kumendong yang sakit autoimun dirawat di Rumah Sakit Siloam, Balikpapan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan merawat, menjamah anak Tuhan ini dengan semua sarana pengobatan yang dia terima, sehingga boleh mendapat pemulihan oleh kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Foni Boylen, saudara dari Ibu Yunita Suling, yang sudah cukup lama menderita sakit asam lambung. Tuhan adalah pencipta kami. Kiranya Tuhan menolong semua sarana pengobatan yang dia terima. Ibu Foni boleh mendapat pemulihan kembali, lambungnya boleh sehat kembali, dan bergembira, bersyukur memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Saudari Carol Kellan yang sedang mendapat kemo ketiga di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Biarlah Tuhan tolong menjamah anak Tuhan ini. Oleh pertolongan Tuhan akan mendapat pemulihan dan kesehatan kembali, dan selalu nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Ya Bapa, kami percaya bahwa sebagaimana janji Tuhan, bila mana kami datang meminta, Tuhan akan menjawab. Kiranya Tuhan menolong dan mendengar permohonan kami ini. Doa ini akan dilanjutkan oleh Saudari Lili Siana. Bapa yang terkasih di dalam kerajaan surga, menyambung doa hamba-Mu Bapak Agus Riki ya Bapa, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk bersekutu saudara-bersaudara di dalam Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian, dan juga untuk berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, menyambung doa hamba-Mu ya Tuhan, hamba kembali berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang terbeban karena penyakit yang dideritanya ya Bapak. Bapak Rudolf Aritonang yang mempunyai sakit komorbid ginjal ya Bapak. Demikian juga istrinya yang punya penyakit jantung. Engkau melihat dari tatamu Tuhan, bagaimana keluarga ini bergumul di dalam penyakitnya ya Bapak. Biarlah Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, Tuhan jamahkan kepada keluarga ini, Bapak Rudolf dan Aritonang dan istri, agar mereka kembali segera pulih dari penyakitnya ya Bapak, dan mereka dapat melanjutkan pelayanan mereka dengan kesehatan yang mereka miliki. Bapak, kami juga berdoa untuk sahabat kami, Ibu Mega Simanung Khalid, yang Engkau izinkan mendapatkan sakit tumor otak ya Bapak. Bapa dalam surga, kami tidak tahu apa rencana Tuhan, karena itu kami datang kepadamu, karena Engkaulah pemilik kehidupan ya Bapa. Engkau yang mengetahui kehidupan kami, Engkau mengetahui setiap
sel yang ada di tubuh kami. Karena itu kami serahkan Ibu Simanungkalit ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami merindukan bahwa kuasa-Mu bekerja terhadap Ibu Mega Simanungkalit, ya Bapa, sehingga sakit penyakit yang dideritanya, yaitu tumor otak, dapat segera diangkat dari tubuhnya, dan dia dapat merasa sukacita dengan tubuhnya, ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Saudara Elvis Victor, yang ada kista di levernya, ya Bapak, penyakit yang cukup serius. Karena itu kami membutuhkan pertolongan-Mu, ya Bapak. Biarlah Tuhan lawat, Tuhan jamah tubuh Saudara Elvis Victor ini, ya Bapak. Jika Tuhan berkehendak, angkat sakit penyakitnya ini, Bapak, sehingga dia dapat segera dipulihkan dari semua sakit penyakitnya. Kami juga mau berdoa untuk sahabat kami, keluarga sahabat kami, Condro Tobing, yang sangat merindukan akan kehadiran buah hati di tengah-tengah pernikahan mereka, ya Bapak. Biarlah jika Tuhan berkenan, ya Bapak, izinkanlah mereka, Tuhan, untuk mendapatkan buah hati, bukakan rahim daripada istri Bapak Condro Tobing ini. Biarlah Tuhan, sebagaimana mukjizat yang Tuhan berikan kepada sahabat atau orang-orang pada zaman dahulu kala, seperti Hana dan juga Sarah, yang begitu Engkau anugerahi dengan berkat-Mu, ya Tuhan, bahkan di usia-usia yang menurut manusia tidak memungkinkan, tetapi mungkin di hadapan Tuhan jika Tuhan berkehendak. Karena itu kami memohon kehadirat-Mu, ya Tuhan, akan permohonan atau kerinduan dari keluarga Condro Tobing ini, agar mereka jika Tuhan kehendaki mendapatkan buah hati yang menambah sukacita, dan melalui cinta kasih mereka rasakan terhadap anak mereka nantinya, mereka makin meresapi bagaimana kasih Yesus itu terhadap anak-anaknya, yaitu kami semua, ya Bapak. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk sahabat-sahabat dari Gereja Advent Lembang yang sedang mencari dana untuk pembangunan Ka'bah mereka, ya Bapa. Biarlah Tuhan sertai segala usaha yang dibuat Tuhan. Salah satunya adalah usaha melalui channel YouTube yang bernama Palm Ministry. Bapa dalam sorga, Engkau mengetahui, ya Bapa, bahwa mereka sangat membutuhkan atau merindukan untuk mendapatkan tempat berbakti yang layak, di mana mereka dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu dengarkanlah, ya Tuhan, kerinduan mereka, permohonan mereka, dan doa-doa kami semua, agar dana yang terkumpul dapat tercukupi untuk membangun Ka'bah-Mu yang layak, yang di mana Engkau ditinggikan selalu, ya Bapa. Bapa dalam surga, ada doa-doa yang akan dilayangkan kembali oleh saudara kami, ya Bapa, dan doa kami ini akan disambung oleh sahabat kami, Bapak Roy Rodimpandi. Besar Allah yang berkata dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan, Saudari Liliana Sinurat. Kami juga menghadap kepada Bapa. Kami mau berdoa dan mendoakan Saudara, sebagaimana yang Bapak tahu bahwa Ibu Sri Moyong terkena gangguan tiroid. Tuhan, kami percaya bahwa apabila kami datang ke
Kami mau berdoa untuk Bapak Gofat Waramori ya Tuhan, yang kembali kondisi paru-parunya masih bermasalah. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan terus menolong Bapak Gofat Waramori, supaya Tuhan segera memulihkan, menyatakan kuasa dan mujizat, agar beliau boleh kembali normal seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk usaha pengembalian tanah milik Gereja Adventisi Pagu, Tapanuli Selatan, yang sudah cukup lama dikuasai oleh warga setempat. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk proses pengembalian tanah ini, supaya hambatan-hambatan yang ada dapat diselesaikan dengan cara-cara yang baik, dan nama Tuhan boleh dimuliakan dari tempat ini, supaya dari tempat ini boleh dibangun lembaga-lembaga Tuhan, pelayanan-pelayanan, bahkan sekolah-sekolah, di mana boleh menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk usaha pengembalian tanah Gereja Advent Salemba yang sudah cukup lama dikuasai oleh pihak lain ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan agar upaya yang dilakukan ini boleh dapat berhasil, agar apa yang menjadi milik daripada gereja Tuhan boleh kembali kepada gereja Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan kelapangan hati, kerelaan kepada pihak-pihak yang telah menguasai tanah ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ibu Marlin Karamoy yang dalam penyembuhan kansernya ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan agar melalui dokter, obat-obatan dan para medis yang bekerja dan mengobatinya ya Tuhan, kesembuhan boleh terjadi atas Ibu Marlin Karamoy. Kami percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong anak-anak Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk boleh menyembuhkan Ibu Marlin Karamoy ya Tuhan. Kami percaya bahwa doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami dan doa akan dilanjutkan oleh saudara kami berikutnya. Ya Bapa kami dalam sorga, pada sore hari lagi ya Tuhan, kami hanya bisa mengucapkan syukur banyak terima kasih. Karena Tuhan telah mempercayakan hamba untuk berdoa. Pada saat ini hamba ingin berdoa bagi Ibu Truli, bagi Ibu Ice Palandeng Emor, bagi Pendeta Haris Sagala. Ya Tuhan, ketiga saudara-saudara seiman kami ini mengalami penyakit kanker. Kami tahu ya Tuhan bahwa penyakit ini adalah bukan penyakit yang gampang. Tetapi ini adalah penyakit yang susah. Tetapi di hadapan Tuhan, karena Yesus adalah dokter dari segala dokter, maka kami yakin dan percaya bahwa ketiga saudara kami ini pasti akan Tuhan memberikan kesembuhan dan jalan keluar. Begitu juga kami doakan bagi Ibu Veronia yang pada saat ini mengalami penyakit ginjal. Atau juga Ibu Lady Manuhutu Boyo yang sekarang terbaring di rumah sakit Advent. Ya Bapa kami dalam sorga, Tuhan adalah yang menciptakan setiap organ tubuh kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pula yang akan bisa menyembuhkan kedua saudara kami ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya Tuhan atas segala apapun yang Engkau lakukan bagi teman-teman kami yang sakit lain. Pada saat ini, doa ini akan dilanjutkan oleh teman kami Nofri Langka. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, menyambung doa dari saudara kami, saudara Willy, kami juga mendoakan saudara-saudari kami. Kami mendoakan Ibu Mike Risakota yang sedang menjalani proses kemo. Kami juga mendoakan saudara Rudi Inarai yang sedang sakit stroke di rumah sakit. Kami juga mendoakan saudara Donald Ouran yang sedang dirawat di rumah sakit di Kota Bandung. Kami doakan juga keluarga besar almarhum Ibu Oli Berliana Pardede Buru Hutapea yang sudah berpulang pada tanggal 18 Oktober lalu. Beliau adalah jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7, Sidang Salemba. Bapa, kami juga mendoakan Ibu Eni, jemaat Efata di Bali yang terkena kanker. Bapa, tolong sembuhkan mereka. Kami percaya mujizat itu nyata.
Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ampunkan kesalahan kami. Doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus kami. Doa ini akan disambung oleh Bapak Pendeta Naaman. Bapak Hari Soeharto boleh mengalami mujizat dan disembuhkan dari sakit jantungnya dan asma ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekali lagi tetap kami percaya bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sudah menolong Om Max Makahinda, Tuhan juga akan menolong Bapak Heri Soeharto ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Saudara Ronald Walean yang sakit komplikasi dan sudah lama terbaring di tempat tidur ya Tuhan karena sakit ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar Saudara Ronald Walean juga boleh menerima mujizat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Dan biarlah dengan kesembuhan saudara-saudara kami yang sakit ini Tuhan, nama-Mu semakin dimasyurkan. Akan ada semakin banyak kesaksian-kesaksian yang penuh dengan kuasa, karena mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Tuhan. Tuhan, terakhir kami mau berdoa untuk seluruh kegiatan daripada Orel Channel ya Tuhan. Tiap-tiap konten yang ada, biarlah semuanya itu boleh memberkati banyak orang, membawa sebanyak-banyaknya jiwa kepada Tuhan, menggerakkan sebanyak-banyaknya jiwa untuk makin dekat kepada Tuhan, mau melayani, mau semakin mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada akhirnya kami sepakat dengan doa daripada saudara-saudara kami sebelumnya di atas ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan penuh keyakinan dan penuh hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami panjatkan semuanya ke dalam Engkau Bapa. Seluruh doa dan permohonan kami ini, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Doa berkat langsung dibawakan oleh Pendeta Daniel Rampan. Ya Bapa di sorga, kami sungguh berterima kasih untuk pengalaman rohani pada sore hari ini. Kami telah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa, yang sudah menguatkan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, meneguhkannya. Bahkan kami bersyukur boleh menyampaikan doa-doa kami pada saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, semua yang sudah hadir di dalam ibadah The Circle pada sore hari ini, kiranya kasih daripada Allah Bapa, penebusan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan menjadi bagian kita semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Acara kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Dan jangan lupa sebentar pukul 7 kita akan mengikuti seminar Wahyu yang akan
dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jahot Darmanulang. Pastikan kita semua hadir. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Deborah. Terima kasih Oral Channel. Terima kasih. Terima kasih. Pak Pendeta Rafael, Pak Pendeta Naman, Pak Kedep, Kak Peggy. Terima kasih semua. Terima kasih Omat Makahinda. Terima kasih, puji Tuhan. Orang Sangir, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Max Makahinda. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Omat. Salam dari Belanda. Masih ingat ya? Terima kasih Bapak Max Makahinda. Terima kasih. Michael Tinangon. Terima kasih, puji Tuhan. Luar biasa saksi. Terima kasih Pak Max. Terima kasih buat kita semua yang sudah hadir. Pak Max Makahinda udah keluar ya. Terima kasih Pak Max. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih Deborah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih semua, Lina, Eti. Sampai besok pagi.